Saat malam tiba dan hiruk pikuk mereda, kita diajak melihat lebih dalam. Pada hari ini kami hadirkan 5 berita pilihan, bukan sekedar peristiwa, tapi potret dari wajah Indonesia yang sedang berubah. Dari sengketa dokumen presiden yang menggugah pertanyaan tentang transparansi, hingga pembentukan Ditjen Pesantren. Dari kebijakan kesehatan yang menjanjikan tanpa menaikkan beban rakyat, hingga larangan internasional yang memaksa kita bercermin pada prinsip. Kemudian ibadah kini yang bisa dijalani lebih mandiri. Inilah 5 sorotan utama malam ini. 5 cerita yang tidak hanya layak diberitakan tapi juga direnungkan. Saya David Silahoy. Di ruang mediasi Komisi Informasi Pusat, sebuah perdebatan tidak biasa ini mengemuka. Bukan soal politik praktis, bukan pula soal opini publik, tapi tentang satu dokumen, ijazah Presiden Joko Widodo. Bonatua Silalahi, seorang doktor kebijakan publik, hadir bukan untuk menggugat sosok, melainkan sistem. Yang dipersoalkan bukan orangnya. Ini adalah pernyataan darinya. Ia berdiri sebagai pemohon, menantang Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Di mana seharusnya dokumen itu berada? Menurut Bonatua, ijazah seorang kepala negara bukan sekedar lembaran akademik. Ia adalah arsip publik, sebuah jejak administratif yang seharusnya tersimpan rapi di lembaga negara, bukan tercecer di Komisi Pemilihan Umum. Namun mediasi itu berakhir tanpa titik temu. Deadlock, tidak ada kesepakatan, dan tidak ada kepastian. Lalu, jika sebuah dokumen tak bisa ditemukan di tempat yang semestinya, apa yang sebenarnya sedang kita pertanyakan? Integritas, transparansi, atau sekedar prosedur? Satu hal yang pasti, sengketa ini bukan tentang siapa, tapi tentang bagaimana negara menyimpan ingatan. Bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Dari sengketa dokumen presiden, kita ke kado santri. Di negeri yang dibangun dari doa dan kerja keras, pernahkah kita bertanya apakah para penjaga akhlak bangsa, para santri, telah mendapat tempat yang layak untuk tumbuh dan belajar? Tepat di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto memberi restu atas pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama. Sebuah langkah yang bukan sekedar administratif, tapi simbolik. Bahwa 16 juta santri di seluruh Indonesia bukan hanya statistik, mereka adalah masa depan. Santri bukan hanya pelajar agama, mereka adalah pemikir, pemimpin, dan penggerak masyarakat. Maka ketika negara membentuk Ditjen khusus untuk pesantren, itu bukan hanya soal pengawasan bangunan. Itu adalah pengakuan bahwa pendidikan di pesantren harus setara, aman, dan berkualitas dari ilmu agama hingga teknologi dan ekonomi. Bayangkan seorang santri di pelosok Nusantara belajar di ruang sederhana dengan semangat yang tidak pernah padam. Apakah ia tak berhak atas fasilitas yang layak? Apakah ia tak berhak atas kurikulum yang relevan dengan zaman? Presiden ingin menjawab pertanyaan itu dengan tindakan nyata. Dengan Ditjen Pondok Pesantren, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan agama, tidak hanya pesantren, berdiri di atas fondasi yang aman dan sesuai standar. Karena membangun bangsa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang membangun jiwa. Apakah kita siap menyambut era baru pesantren yang tak hanya menjaga tradisi, tapi juga menatap masa depan? Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk
dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Kita bergeser ke janji layanan BPJS Kesehatan. Pemerintah menganggarkan 20 triliun rupiah untuk menutup tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Bukan angka yang kecil, tapi harapan yang besar. Tujuannya jelas agar masyarakat miskin yang sempat terhenti bisa kembali menikmati layanan kesehatan tanpa dihantui utang lama. Namun Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tak hanya bicara soal anggaran. Ia menyoroti pemborosan pengadaan alat kesehatan yang mahal dan berlebihan. Ia meminta BPJS berbenah, memperbaiki tata kelola di lapangan. Sementara itu tarif iuran tidak akan naik di tahun 2026. Tapi jika ekonomi tumbuh di atas 6%, peluang itu terbuka. Maka pertanyaannya, siapkah kita membayar lebih untuk sistem yang lebih baik? Dianggarkan berapa 20 triliun katanya sesuai dengan janji presiden itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja. Saya bilang nanti dianggarnya dibetul. Dari dunia olahraga, larangan dari Komite Olimpiade Internasional IOC terhadap Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional bukan sekedar sanksi administratif. Ia adalah refleksi dari konflik nilai antara prinsip universal olahraga dan realitas diplomatik sebuah negara. Indonesia menolak memberikan visa kepada 6 atlet Israel untuk kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Alasannya jelas, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan penolakan itu sejalan dengan konstitusi serta sikap publik yang mendukung perjuangan Palestina. Namun IOC menilai tindakan itu sebagai pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Ya ironisnya standar ganda tampak nyata. Rusia dijatuhi sanksi berat karena invasi ke Ukraina, dilarang bertanding, dilarang jadi tuan rumah. Tapi Israel yang terlibat konflik berkepanjangan di Gaza tak mendapat sanksi serupa. Dan yang lebih membingungkan Indonesia yang hanya menolak kehadiran atlet dari negara yang tidak diakui secara diplomatik justru dihukum. Larangan ini berlaku hingga pemerintah Indonesia bisa menjamin semua atlet tanpa kecuali bisa tampil di ajang olahraga internasional. Menpora Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan Indonesia berlandaskan hukum dan keamanan nasional. Apakah netralitas olahraga bisa bertahan jika politik global terus menyusup ke dalam arena pertandingan? Pemirsa, ketika ibadah tak lagi terikat biru, apakah umat siap menavigasi perjalanan spiritualnya sendiri? Kini, masyarakat Indonesia bisa berangkat umroh secara mandiri. Tidak perlu lagi melalui biro perjalanan. Hal ini resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasal 86 menyebutkan 3 jalur pelaksanaan umroh melalui PPIU, biro resmi, secara mandiri atau melalui menteri. Jalur mandiri ini memungkinkan jamaah mengatur sendiri visa, akomodasi dan layanan ibadah, tentu dengan syarat yang ketat. Pasal 87A mengatur 5 syarat utama memiliki visa umroh yang sah. Bukti pembelian layanan dari penyedia resmi, terdaftar dalam sistem informasi Kementerian Agama, memenuhi standar kesehatan dan keamanan, bertanggung jawab atas seluruh proses perjalanan. Namun kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran. Pengusaha travel umroh merasa terancam, sementara sebagian pihak menilai ini sebagai kemajuan dalam kebebasan beribadah. Di satu sisi, umroh mandiri membuka ruang fleksibilitas dan juga efisiensi. Di sisi lain, ia menuntut literasi digital, pemahaman hukum, dan kesiapan logistik dari jamaah. Maka pertanyaannya, apakah umat siap menjadi penyelenggara ibadahnya sendiri? Ya, malam ini kita telah menyimak sengketa yang belum selesai, janji negara yang diuji dan prinsip yang dipertanyakan. Tapi juga kita melihat langkah maju dari kebebasan beribadah hingga komitmen untuk memperbaiki sistem. Karena berita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita memaknainya sebagai warga, sebagai bangsa,
sebagai manusia. Terima kasih telah bersama kami di Sindo News 5 malam ini. Selamat menyambut akhir pekan. Sampai jumpa.